Megawati Soekarnoputri, sosok yang tak pernah lepas dari gemerlap panggung politik Indonesia, merayakan ulang tahunnya yang ke-78 di Istana Batu Tulis, Bogor. Di tengah euforia partai yang terus mengagungkan dirinya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, mengemas momen itu dengan narasi penuh simbolisme. Gerakan menanam pohon sebagai wujud cinta kasih Ibu Mega terhadap Pertiwi. Sebuah pernyataan manis yang dibaliknya memancing ironi tajam. Benarkah ini tentang bumi atau hanya panggung megah bagi sosok yang sudah lama bertahan di puncak kekuasaan? Istana Batu Tulis yang menjadi lokasi perayaan menggambarkan sesuatu yang jauh dari kesederhanaan yang disebut-sebut oleh Hasto. Istana ini adalah lambang megah, simbol eksklusivitas kekuasaan yang bertolak belakang dengan nasib banyak rakyat yang setiap harinya bergulat dengan kehidupan keras. Peringatan ulang tahun Megawati bukan sekadar perayaan usia. Ini adalah simbol pengukuhan kembali statusnya sebagai pusat orbit politik PDIP. Dalam dinamika politik Indonesia, Megawati bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga figur sentral yang menentukan segala arah partai. Bagi para kader, ulang tahunnya bukan sekadar hari spesial, melainkan momen penting untuk menunjukkan loyalitas. Namun, apa yang tersirat di balik ritual ini? Tradisi menanam pohon, misalnya, terdengar seperti langkah simbolik yang baik. Tetapi ketika narasi ini diucapkan oleh Hasto, tokoh yang tak jarang memoles citra ketua umum dengan pujian-pujian setinggi langit, makna gerakan merawat bumi tampak lebih seperti alat politik. Megawati seolah diposisikan sebagai ibu bangsa yang penuh cinta kasih, sementara realitas politik di luar tembok Istana Batu Tulis sering menunjukkan sebaliknya. Disinilah muncul paradoks besar. Megawati adalah pemimpin yang selalu dipuja dengan retorika mulia, tetapi dalam praktiknya, ia adalah simbol kuasa yang sulit tergoyahkan. Sejak tahun 1986 ketika ia pertama kali terjun ke dunia politik di usia 39 tahun kala itu, perjalanan Megawati terbilang tanpa hambatan besar. Karirnya melesat dari wakil ketua PDI cabang Jakarta Pusat hingga menjadi presiden perempuan pertama Indonesia. Namun, pencapaian ini tak bisa dilepaskan dari nama besar Soekarno, sang ayah yang menjadi proklamator dan presiden pertama Republik ini. Nama Soekarno menjadi dasar legitimasi yang melekat erat pada Megawati. Tak bisa dipungkiri, karir politiknya selalu dilindungi oleh bayang-bayang kebesaran sang ayah. Ia tidak hanya mengandalkan strategi dan visi pribadi, tetapi juga mewarisi basis massa dan pengaruh besar dari keluarga Soekarno. Hal ini yang menjadikan posisinya di PDIP tak tergantikan. Bahkan setelah bertahun-tahun, loyalitas kepada Megawati telah menjadi semacam dogma di PDIP. Tak ada kritik, tak ada tantangan berarti dalam setiap kongres yang diselenggarakan. Kepemimpinannya telah menjadi tradisi panjang yang mengakar kuat di tubuh partai. Tetapi di era politik yang semakin modern, apakah keberlanjutan ini masih relevan? Perayaan ulang tahun Megawati bukan hanya soal tradisi. Ini adalah cerminan bagaimana politik dinasti terus dihidupkan di Indonesia. Perhatian pada simbolisme gerakan menanam pohon hanyalah selimut yang menutupi realitas sebenarnya. Kekuasaan yang dipertahankan tanpa ruang bagi pembaruan. Apa yang disebut sederhana dalam perayaan itu bagi banyak pihak adalah potret cerminan elitisme yang semakin jauh dari aspirasi rakyat biasa. Ulang tahun ke-78 ini seharusnya menjadi refleksi atas perjalanan panjang Megawati. Namun, di balik tepuk tangan dan pujian, apakah ada ruang untuk mempertanyakan? Seberapa besar pengaruh Megawati terhadap nasib bangsa ini dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap kelangsungan dinasti politiknya? Di balik gemerlap, kisah sukses Megawati Soekarnoputri terukir jejak luka yang sulit dilupakan dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 menjadi salah satu bab kelam yang tak hanya membentuk perjalanan politik Megawati, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa. Peristiwa ini menggambarkan betapa kekuasaan, meskipun diklaim demi rakyat, seringkali dibangun di atas penderitaan banyak orang. Kala itu, Megawati adalah simbol perlawanan terhadap kekuasaan otoriter Orde Baru. Terpilihnya ia sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Luar Biasa, 1993 menjadi titik awal kebangkitannya sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan. Namun, hal ini tidak diterima oleh rezim Soeharto, yang memandang Megawati sebagai ancaman potensial. Pada 1996, pemerintah mendukung Kongres PDI Tandingan di Medan, yang mengangkat Sorjadi sebagai ketua umum, sebuah langkah yang secara terang-terangan melemahkan posisi Megawati.
konflik mencapai puncaknya pada 27 Juli 1996. Massa Pro Suharjadi didukung aparat keamanan menyerbu kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat yang saat itu menjadi markas kubu Megawati. Penyerbuan ini memicu kerusuhan besar-besaran yang meluas ke berbagai wilayah Jakarta. Api berkobar, kaca pecah, dan darah tertumpah. 5 nyawa melayang, ratusan lainnya terluka, puluhan ditahan, dan 23 orang dilaporkan hilang tanpa jejak. Peristiwa ini menjadi tragedi nasional, tetapi juga menjadi momentum politik bagi Megawati. Ia muncul sebagai simbol korban penindasan, figur yang berhasil melawan gempuran kekuasaan otoriter. Namun, pertanyaan penting yang sering terabaikan adalah, siapa yang benar-benar menanggung beban dari konflik ini? Rakyat kecil yang turun ke jalan untuk membela Megawati menjadi pihak yang paling menderita. Mereka yang kehilangan nyawa, kebebasan, dan keluarga bukanlah elit politik, melainkan orang-orang yang termobilisasi oleh janji perubahan. Sementara itu, Megawati tetap berdiri kokoh, melangkah maju dalam karir politiknya, tanpa pernah benar-benar memberikan keadilan bagi korban kuda tuli. Sebagai seorang pemimpin, Megawati memiliki peluang besar untuk mengadvokasi nasib mereka yang menjadi korban peristiwa ini. Namun, hingga kini, keadilan bagi mereka yang hilang dan terluka akibat kuda tuli masih menjadi utopia. Dalam narasi politik PDIP, peristiwa itu lebih sering diceritakan sebagai momen heroik Megawati, bukan tragedi kemanusiaan yang membutuhkan penyelesaian. Keberhasilan Megawati dalam menggunakan peristiwa kuda tuli sebagai batu loncatan politiknya mencerminkan dinamika kekuasaan yang sinis. Rakyat kecil selalu menjadi alat, bukan subjek, dalam permainan besar para elit. Dalam konteks ini, Megawati tak jauh berbeda dari para pemimpin yang ia kritik. Setelah peristiwa kuda tuli, PDI terpecah menjadi 2, kubu Suharjadi dan kubu Megawati. Namun, sejarah mencatat bahwa Megawati keluar sebagai pemenang. Pada 1999, partainya berubah nama menjadi PDI Perjuangan, dengan logo banteng bermoncong putih yang tetap menjadi simbol perlawanan. Pada pemilu tahun yang sama, PDIP meraih kemenangan besar, menjadikannya partai pemenang pertama di era reformasi. Tetapi kemenangan itu membawa ironi. Megawati yang selama ini dianggap sebagai representasi perlawanan terhadap ketidakadilan mulai menunjukkan wajah lain. Kepemimpinannya di PDIP semakin sentralistik dengan keputusan-keputusan yang sangat bergantung pada restunya. Seiring berjalannya waktu, sosok Megawati bukan lagi simbol perlawanan, melainkan figur otoritas yang tak tersentuh. Kuda tuli adalah pengingat bahwa jalan menuju kekuasaan seringkali dipenuhi darah dan air mata. Tetapi, apakah Megawati telah menggunakan kekuasaan itu untuk memperjuangkan mereka yang telah berkorban? Atau justru ia hanya meneruskan lingkaran kekuasaan yang sama, yang sebelumnya ia lawan? Luka-luka lama dari peristiwa itu masih menganga, dan di atas luka itulah Megawati berdiri sebagai penguasa. Sementara itu, korban kuda tuli terus menunggu. Entah sampai kapan, keadilan yang tak kunjung datang. Setelah jatuh bangun dalam dunia politik, Megawati Soekarnoputri kini berdiri di puncak sebagai figur dominan, bukan hanya dalam PDIP, tetapi juga dalam lanskap politik Indonesia. Namun, apa yang terlihat sebagai kesuksesan panjang ini menyimpan ironi yang mendalam. Sebuah kekuasaan yang bertumpu pada bayang-bayang dinasti dan loyalitas tanpa syarat. Sejak era reformasi, PDIP telah menjadi kendaraan utama Megawati untuk mempertahankan pengaruhnya. Kongres demi kongres partai berlambang banteng ini berlangsung tanpa tantangan berarti. Megawati terus dikukuhkan sebagai ketua umum, menciptakan narasi bahwa ia adalah sosok tak tergantikan. Dalam setiap kongres, suara-suara kritis lenyap, digantikan oleh deklarasi kesetiaan dari para kader yang lebih peduli pada posisi mereka daripada pada masa depan partai atau bangsa. Dominasi Megawati melahirkan struktur partai yang kaku dan hierarkis, di mana semua keputusan besar harus mendapat restu darinya. Di bawah pengaruhnya, PDIP bukan hanya sebuah partai politik, tetapi alat kekuasaan yang melanggengkan status quo. Keputusan-keputusan partai, dari pengusungan calon presiden hingga strategi elektoral, seringkali bukan hasil musyawarah yang demokratis, melainkan wujud kehendak sang ketua umum. Namun, di balik kekuasaan ini, muncul kritik tajam. PDIP semakin kehilangan jati diri sebagai partai rakyat. Retorika pro-rakyat yang kerap dikumandangkan terlihat semakin kontradiktif dengan realitas politiknya.
Di saat rakyat menghadapi berbagai persoalan serius seperti kesenjangan ekonomi, korupsi, dan lingkungan yang rusak, partai ini lebih sibuk membangun narasi tentang kesetiaan kepada Megawati. Lebih jauh lagi, dominasi Megawati melahirkan dilema regenerasi. Hingga kini, PDIP tampak gagap dalam mempersiapkan pemimpin baru yang mampu membawa partai ini melangkah ke depan. Nama-nama yang muncul sebagai calon penerus, termasuk Puan Maharani, Putri Megawati sendiri, masih bergantung pada dinasti politik yang sama. Ini bukan regenerasi, melainkan reproduksi kekuasaan dalam lingkaran yang sempit. Kehadiran Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP hanya memperkuat kecenderungan ini. Hasto adalah tokoh yang berperan sebagai penjaga narasi Megawati, memastikan bahwa suara-suara internal yang berpotensi menggoyahkan dominasi sang ketua umum tidak pernah benar-benar muncul. Dalam konteks ini, Hasto bukan hanya sekadar administrator partai, melainkan agen utama pelestarian dinasti. Namun, di era yang semakin dinamis ini, model kepemimpinan seperti itu menghadapi tantangan besar. Politik modern menuntut fleksibilitas, transparansi, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Sayangnya, PDIP di bawah Megawati justru terlihat bergerak ke arah sebaliknya, kaku, tertutup, dan enggan menerima kritik. Pertanyaan penting yang kini mengemuka adalah, seberapa lama partai ini dapat bertahan dengan struktur yang begitu berpusat pada satu tokoh? Apakah PDIP akan tetap relevan di tengah generasi muda yang semakin kritis dan menuntut perubahan nyata? Megawati sering disebut sebagai simbol stabilitas, tetapi stabilitas ini datang dengan harga yang mahal. Ketika kekuasaan terlalu lama berpusat pada satu orang, kreativitas politik mati, dan partai kehilangan kemampuan untuk merespons tantangan zaman. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan PDIP. Dinasti Megawati telah menjadi penopang utama PDIP selama puluhan tahun, tetapi juga menjadi belenggu yang membatasi ruang gerak partai. Jika PDIP tidak segera melakukan introspeksi dan membuka ruang bagi regenerasi yang sejati, partai ini berisiko menjadi fosil politik, sebuah institusi yang tampak besar dan kokoh dari luar, tetapi rapuh dan usang di dalam. Megawati mungkin akan terus dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah politik Indonesia. Namun, apakah ia akan dikenang sebagai pemimpin yang membawa perubahan nyata atau sebagai simbol kekuasaan yang melanggengkan stagnasi? Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada bagaimana Partai Demokrasi Indonesia, Perjuangan dan Megawati sendiri memilih untuk menghadapi tantangan masa depan. Akankah mereka memilih jalan reformasi atau tetap terperangkap dalam bayang-bayang dinasti yang semakin usang?